Baik, kembali lagi dengan saya. Untuk kali ini saya akan menjelaskan untuk materi tentang kapasitas daya dukung tanah yang digunakan untuk fondasi dangkal. Apa sih pengertian kapasitas daya dukung tanah itu? Nah, kapasitas daya dukung tanah adalah kemampuan tanah dalam mendukung beban dari struktur-struktur di atasnya. Nah, karena tanah sebagai tempat untuk kedudukan dari suatu bangunan, maka tanah harus mempunyai suatu kapasitas cukup untuk menahan adanya beban yang berada di atasnya. Maka arti dari kapasitas daya dukung adalah kemampuan tanah dalam mendukung beban dari struktur-struktur di atasnya. Kemudian kapasitas daya dukung menyatakan tahanan geser tanah untuk melawan penurunan akibat pembebanan, yaitu tahan geser yang dapat dikerahkan oleh tanah di sepanjang bidang-bidang gesernya. Sehingga dari kapasitas daya dukung tersebut itu merupakan suatu tahanan yang melawan adanya geseran yang terjadi akibat beban di atasnya. Maka oleh karena itu dalam kapasitas daya dukung itu menyatakan bahwa tahanan geser tanah untuk melawan penurunan akibat pembebanan, di mana tahanan geser yang dapat digerakkan oleh tanah di sepanjang bidang-bidang gesernya. Yang harus kita perhatikan dalam daya dukung di situ adalah pada peletakan dasar fondasi, di mana situ untuk menjamin stabilitas fondasi dalam jangka panjang. Dengan begitu, fondasi tidak mengalami adanya penurunan yang cukup berarti. Kemudian fondasi harus diletakkan pada kedalaman yang cukup untuk menanggulangi adanya erosi pada permukaan, adanya gerusan, kembang susut tanah, dan gangguan tanah di sekitar fondasi. Jadi dalam penempatan fondasi perlu harus adanya kedalaman yang cukup, karena banyak kendala atau banyak gangguan yang terjadi pada permukaan tanah. Untuk analisis kapasitas daya dukung di sini dilakukan suatu pendekatan sehingga memudahkan dalam perhitungannya. Kemudian untuk persamaan-persamaan yang dibuat dikaitkan dengan jenis tanah dan bentuk bidang geser yang terjadi saat keruntuhan. Jadi untuk analisis kapasitas daya dukung itu kita perlu adanya informasi terkait jenis tanah dan besarnya bidang gesernya, sudut gesernya, pada saat di situ kita untuk menjaga stabilitas daripada fondasi tersebut. Untuk jenis-jenis keruntuhan tanah yang terjadi itu ada dibagi menjadi 3 jenis keruntuhan. Nah, untuk faktor-faktor keruntuhan itu dipengaruhi oleh banyak hal. Akibat daya dukung yang tidak kuat, akibat terlalu besarnya hutan, kemudian karakteristik tanah yang tidak tepat dalam perencanaan. Itulah faktor-faktor yang banyak yang untuk mengaruhi adanya terjadinya keruntuhan pada tanah.
Untuk keruntuhan tanah itu sendiri dibagi ada 3 macam jenis keruntuhan. Yang pertama itu adalah keruntuhan geser umum. Untuk jenis keruntuhan geser umum ini terjadi biasanya pada tanah dengan kondisi padat, pada tanah padat. Ini akan memberikan suatu bentuk, tidak ada jika ada suatu keruntuhan ada bentuk keruntuhan geser umum secara umum. Kemudian jenis kedua adalah jenis keruntuhan geser lokal. Geser lokal terjadi ini biasanya pada jenis tanah yang setengah padat. Jadi di sini geser lokal ini hanya tidak terlalu mengakibatkan adanya geser linier. Kalau pada geser umum di sini ini ada yang menyebabkan pada bawah, di bawah, persis bawah dasar fondasi, kemudian yang dilanjutkan dengan adanya geser radial, kemudian ada geser linier, sehingga ada 3 kondisi di situ terjadi pada kondisi untuk keruntuhan jenis geser umum. Dan jenis keruntuhan geser lokal di sini juga artinya tidak sampai pada terjadinya geser linier. Ini terjadi di bawah dasar fondasi dan hanya membentuk di situ sedikit geser radial. Kemudian jenis keruntuhan ketiga adalah keruntuhan penetrasi. Penetrasi di sini terjadi karena kondisi tanahnya itu biasanya lunak, sehingga dengan adanya beban fondasi di atas terjadi suatu penurunan, karena daya dukung tanahnya cukup kecil, sehingga jadi satu keruntuhan penetrasi. Untuk analisis daya dukung di sini dibutuhkan data-data, khususnya data penyelidikan tanah. Data penyelidikan tanah di sini yaitu penyelidikan tanah di lapangan dan penyelidikan tanah di laboratorium. Nah, beberapa teori yang digunakan untuk analisis daya dukung di sini yang disampaikan oleh seorang ilmuwan yang pertama yang menganalisa kapasitas daya dukung tanah itu, mulai dari teori Terzaghi, teori Meyerhoff, teori Vincenzen, sampai teori Vesic. Di sini menggunakan data hasil uji penyelidikan tanah. Kemudian itu khususnya pada hasil penyelidikan yang dari laboratorium. Di samping data hasil penyelidikan tanah di laboratorium itu yang digunakan oleh beberapa orang dalam teorinya, ilmuwan di situ, ada data uji yang di lapangan. Di situ dengan data uji di lapangan di sini kita bisa mengetahui secara langsung besarnya kapasitas daya dukung tanahnya, yaitu melalui pengujian plate bearing test, kemudian ada pengujian cone penetration test atau CPT atau dikenal dengan sondir. Itu kita bisa langsung mengetahui kapasitas daya dukungnya untuk kita lakukan untuk perencanaan fondasinya. Kemudian ada yang alat lain menggunakan standar penetration test atau SPT. Nah, ini yang uji di lapangan di sini, ini umumnya bisa langsung dapat diketahui besarnya kapasitas daya dukung tanahnya, maupun daya dukung tanahnya. Yang data uji di laboratorium di sini yang digunakan oleh ilmuwan mulai dari Terzaghi, Meyerhoff, Vincenzen maupun Vesic di sini melakukan uji material terlebih dahulu, analisa tanahnya,
Di situ kita bisa mendapatkan nilai-nilai berat volume, sudut geser dalam, nilai kohesi, dan nilai-nilai yang lain dari hasil pengujian di laboratorium yang digunakan untuk menganalisis kapasitas daya dukungnya. Seperti yang saya sampaikan tadi, pertama ilmuwan yang melakukan suatu analisis kapasitas daya dukung tanah itu adalah seorang ilmuwan yang bernama Tersaki. Ini pada tahun 1943. Dengan hasil pengujian di laboratorium terhadap tanah, maka Tersaki memberikan suatu anggapan-anggapan yang dapat diberikan untuk melakukan suatu analisis kapasitas daya dukung tanahnya. Yang pertama, anggapan Tersaki di situ adalah fondasi berbentuk memanjang dan tak berhingga. Jadi pertama, Tersaki menganggap bahwa fondasi nanti itu berbentuk memanjang yang tak berhingga. Jadi yang tak berhingga itu sepanjang bangunan. Ya, fondasi itu berdiri sepanjang bangunan. Kemudian yang kedua, anggapan Tersaki adalah tanah di bawah dasar fondasi itu dianggap sebagai tanah yang homogen atau punya sifat yang sama. Kemudian yang ketiga, anggapan Tersaki, tanah geser tanah di atas dasar fondasi diabaikan. Nah, jika ada tanah geser tanah, ada tanah geser tanah yang di atas dasar fondasi, maka itu diabaikan. Kemudian yang keempat, bidang keruntuhan pada Tersaki di sini itu terdiri dari lengkung spiral, logaritmik, dan linier. Jadi ada bidang keruntuhannya, bidang lengkung spiral dan logaritmik, spiral logaritmik dan linier. Kemudian asumsi yang kelima, bahwa dasar fondasi diasumsikan dianggap kasar. Jadi dianggap satu bidang yang kasar dasar fondasinya. Kemudian baji tanah ini adalah satu bentuk persis di bawah bentuk satu geser segitiga di bawah, persis di bawah dasar fondasi. Jadi untuk bidang geser yang segitiga yang berbentuk segitiga persis di dasar fondasi di situ dalam kedudukan elastis dan bergerak bersama-sama dengan dasar fondasi. Jadi bidang baji tanah itu terbentuk persis di bawah dasar fondasi, membentuk bidang segitiga. Kemudian yang ketujuh, pertemuan antara sisi baji tanah dan dasar fondasi berbentuk sudut geser dalam. Nah, ini di situ kita memberikan satu sudut tetra. Kemudian berlaku prinsip superposisi atau prinsip penggabungan. Dalam analisis nanti ada menggunakan prinsip superposisi dan prinsip penggabungan. Kemudian berat tanah di atas dasar fondasi digantikan dengan beban terbagi rata. Yang besarnya adalah Q, itu didapat dari berat volume tanah dikalikan dengan df, kedalaman fondasi. Jadi dengan mengasumsikan berat tanah di atas dasar fondasi itu digantikan dengan beban yang terbagi rata yang sebesar Q, itu di mana didapat dari berat volume dikalikan dengan kedalaman fondasi sampai pada dasar fondasi.
Dan teori Trisakti sendiri memberikan satu persamaan bahwa daya dukung ultimate didefinisikan sebagai beban maksimum persatuan luas. Beban maksimum persatuan luas di mana tanah masih dapat menopang beban tanpa mengalami keruntuhan. Maka QU daya dukung ultimate, maka dengan persamaan dari teori Trisakti di sini QU sama dengan beban maksimum PU per luasan. Di situ adalah kemampuan daya dukung ultimate. Nah, dari teori Trisakti di situ dapat kita gambarkan bentuk runtuhan gesernya. Ya. Di sini bentuk gambar pertama menunjukkan pondasi dengan lebar B, ya, pondasi dengan lebar B di atas permukaan tanah. Di atas permukaan tanah, nah bentuk bidang geser yang terjadi persis ada segitiga di sini adalah baji. Persis di bawah dasar segitiga sini bentuk satu bidang segitiga yang sifatnya adalah rigid. Nah, di sini berturun bersama-sama pondasi pada saat adanya satu penurunan. Nah, akibat beban pondasi di sini mengakibatkan terjadinya satu tegangan geser radial di bawahnya di sini, di bawah baji di sini, segitiga di bawah persis di dasar pondasi. Di sini muncul bidang geser radial. Kemudian sebelahnya sekitarnya akan membentuk satu geser linier. Dari sini merupakan bentuk bidang kegagalan geser, ya, untuk jenis general atau geser umum, keruntuhan geser umum. Jadi geser umum di sini. Nah, di sini akan bentuk satu di sini. Nah, penurunan di darah baji di sini, kemudian di sini akan memberikan suatu tegangan geser radial, kemudian geser linier. Nah, kemudian jika itu terjadi geser lokal, maka hanya terjadi di sini di bawah segitiga di sini hanya terjadi geser radial. Tidak sampai terjadi adanya geser linier. Itu geser keruntuhan geser lokal. Nah, ini bentuk bidang geser apabila pondasi diletakkan di atas permukaan tanahnya. Dan apabila di sini pondasi dimasukkan sampai kedalaman DF, anggapannya di Trisakti tadi adalah beban tanah di atas dasar, mulai dasar sampai ke permukaan di sini tanah digantikan dengan satu beban merata Q, di mana Q dapat dari berat volume dikalikan dengan dF, kedalaman pondasi masuk ke dalam tanah. Nah, kemudian di sini juga mengakibatkan adanya keruntuhan geser, ya, persis bahwa ini ada segitiga bajinya, kemudian di sini keruntuhan geser radial, kemudian di sini geser linier. Nah, dengan dasar asumsi inilah, ya, di sini maka ada terbentuk tiga zona. Zona 1 yaitu segitiga baji di sini persis di bawah pondasi, dasar pondasi, ya, A, B, dan D di sini, A, B, dan D, ini zona 1. Kemudian zona 2 ini geser radial, ini zona 2. Zona 2 di bawah persis oleh baji di sini, bentuk geser radial, kemudian setelah geser radial di sini terhadap dasar pondasi membentuk sudut 45 derajat min delta di sini. Nah, ini adalah menjadi satu zona ketiga
Zona ketiga yaitu geser linier. Maka dalam analisa tersaki di sini, akibat fondasi dengan lebar B, di situ menimbulkan guntur geser 3 zona. Zona 1 di sini zona persis di bawah dasar fondasi. Zona 2 di sini adalah untuk geser radial, zona 3 geser linear. Nah, di sini geser radial di sini terjadi suatu tekanan kanan tanah yang dorong ke atas. Maka dengan dasar inilah asumsinya Tersaki di situ berikan tadi zona 1, zona 2, dan zona 3. Jadi zona 1 tadi adalah zona yang langsung di bawah fondasi dicegah untuk bergerak lateral oleh gaya friksi dan adhesi antara tanah dan dasar fondasi. Zona 1 ini dikatakan tetap dalam keadaan seimbang, elastis, dan bekerja sebagai bagian dari fondasi. Maka di sini zona 1 pada bidang A, B, dan D. A, B, dan D. Kemudian zona 2 itu disebut dengan zona geser radial. Karena pada zona ini terbentuk dari satu set gaya geser radial dengan ujung dari dasar fondasi sebagai titik pusat spiral logaritma yang membentuk gaya geser radial. Nah, zona 2 ini pada oleh bidang C, D, dan G. C, D, dan G. Dan ini ada B, D, dan E. Ini geser radial. Dan zona 3 disebut zona geser linier. Nah, zona ketiga ini dibatasi oleh bidang AGH yang punya sudut dari bidang horizontal sebesar 45 derajat min delta dibagi 2. Dari sini, nah ini untuk dari dasar fondasi untuk sudut 45 min delta dibagi 2. Bidang tegangan dasar adalah bidang longsor CG. Hal ini mengakibatkan tegangan geser di atas bidang horizontal tidak ada dan digantikan dengan beban merata sebesar Q. Dengan Q, berat volume tanah dikalikan dengan kedalaman fondasi. Maka dengan anggapan-anggapan di situ, maka diturunkan persamaan-persamaannya sehingga menghasilkan satu namanya faktor daya dukung Tersaki. Faktor daya dukung Tersaki yaitu ada NC, ada NQ, ada N gamma. Maka untuk daya dukung tanah yang dikemukakan oleh Tersaki di situ memberikan rumusan Q ultimate sama dengan C kalikan NC ditambah gamma dikalikan DF, ini adalah nilai Q, dikalikan NQ ditambah 0,5 kali gamma kali B nilai lebar fondasi, kemudian N gamma. Maka di sini dari anggapan asumsi dari Tersaki itu menghasilkan satu faktor kapasitas daya dukung NC, NQ, dan N gamma. Kemudian dikembangkan dengan bentuk fondasi yang lain, yaitu fondasi yang segi 4 atau persegi panjang dan fondasi lingkaran. Yang menurut asumsi yang diberikan yang pertama tadi, fondasi diasumsikan memanjang menerus. Maka di situ menghasilkan rumusan yang pertama yaitu Q ultimate sama dengan CNC plus QNQ ditambah 0,5 kali B kalikan gamma
kalikan N gamma. Kemudian ada bentuk yang lain, dikembangkan bentuk yang lain persegi panjang atau segi 4 dan bentuk lingkaran. Yang membedakan di sini adalah nilai 1 CNC-nya untuk segi 4 1,3 maupun lingkaran. Kemudian untuk yang di bawah dasar fondasi itu untuk yang segi 4 0,4, kemudian untuk yang lingkaran adalah 0,3. Nah, untuk mendapatkan nilai faktor kapasitas daya dukung tersagi NC, NQ, dan N gamma di situ dengan menggunakan rumusan ini, NQ sama dengan A kuadrat dibagi dengan 2 cos kuadrat 45 derajat plus delta dibagi 2. Nah, kemudian tadi beban kapal lagi itu bisa diartikan sebagai effective overburden pressure. Effective overburden pressure. dQ gamma berat volume tanah dikalikan dengan kedalaman fondasi. Baik lagi untuk mendapatkan nilai faktor kapasitas daya dukungnya NQ, NC maupun N gamma di sini nilai NQ sama dengan A kuadrat dibagi 2 cos kuadrat 45 derajat plus delta dibagi 2. Delta di sini adalah sudut geser dalamnya. Nah, kemudian di mana A itu adalah bilangan epsilon pangkat 0,75 pi min delta bagi 2 tangen delta. Nah, jadi delta di sini adalah nilai sudut geser dalam. Kemudian untuk NC-nya, NQ yang sudah diketahui tadi, NQ min 1 kot tangen delta. Kemudian N gamma tangen delta dibagi 2 kalikan KP kalikan gamma. Tekanan tanah pasif KP dikalikan gamma dibagi dengan cos kuadrat delta min 1. Dengan dasar rumusan yang diberikan oleh Tersagi sini dapat dibuat suatu tabel, suatu pentabelan lebih memudahkan, dibuatkan tabel maupun grafiknya untuk mendapatkan nilai NC, NQ maupun N gamma. Nah, dapat dilihat di sini, ini adalah bentuk grafik yang garis lurus di sini adalah keruntuhan geser umum, NC, NQ, dan N gamma. Semua dipengaruhi nilainya oleh harga sudut geser dalamnya. Yang garis putus-putus di sini NC absen, NQ absen, N gamma absen di sini adalah faktor kapasitas daya dukung untuk geser lokal, Jadi menggunakan yang garis putus di sini. Jika itu adalah terjadi geser lokal. Untuk geser umum, general shear failure-nya menggunakan yang garis lengkung yang sambung di sini. Nah, semua pembacaan di sini adalah tergantung dari nilai deltanya, sudut geser dalam. Jadi misalkan sudut geser dalam adalah 10 derajat. 10 derajat, maka ditarik ke kanan di sini adalah kita bisa membaca nilai NC-nya. Nah, nilai NC-nya ditarik ke bawah. Nilai NC ditarik ke bawah. Tarik ke bawah, kurang lebih di sini menunjukkan jika sudut geser dalamnya adalah 10 derajat, bisa ada nilai 5. Kurang lebih memberikan nilai, oh ini 5, 7, atau 8.
atau ditabelkan. Nah, di sini bisa ini sudut geser dalamnya. Nilai sudut geser dalamnya 0, NC-nya 5,71, NQ 1, N gamanya 0. Kemudian untuk yang geser lokalnya NC aksen, NQ aksen, dan N gamma aksen. Di sini adalah 3,81, NQ-nya 1, dan N gamma aksennya juga 0. Jadi ini bisa kita gunakan untuk memperhitungkan misalnya faktor kapasitas daya dukung tersaki. Maka di sini disimpulkan bahwa tersaki ada 3 rumusan yang digunakan untuk jenis pondasi menerus. Menggunakan Q ultimate-nya adalah C, NC, ditambah dengan gamma tanah dikalikan DF dikalikan NQ tambah 0,5 gamma tanah dikalikan B kalikan N gamma. Berat volume atau gamma kalikan DF ini adalah Q overburden pressure atau beban berbagi rata yang berat tanah di atas dasar fondasi. Jadi ini ada 3 bagian. Ini C, NC di sini adalah nilai pengaruh dari adanya nilai kohesi. Kemudian di sini adalah persamaan besarnya kapasitas dari dukung tanahnya di atas dasar fondasi. Untuk yang di atas dasar fondasi ini adalah persamaan yang kedua. Yang ketiga di sini adalah di bawah dasar fondasi. Kembali lagi ini adalah akibat dari nilai kohesi tanahnya. Ini adalah di atas dasar fondasi, di sini adalah sama untuk di bawah dasar fondasi. Begitu juga untuk yang bentuknya segi empat atau bujur sangkar 1,3 C NC gamma tanah kalikan DF kalikan NQ tambah 0,4 gamma tanah kalikan B kalikan N gamma. Itu juga yang lingkaran. Ultimate sama dengan 1,3 C NC gamma tanah DF kalikan NQ ditambah 0,3 gamma tanah kalikan B kalikan N gamma. Nah, ini adalah untuk uraian arti dari tadi sudah saya jelaskan. Kemudian untuk kapasitas daya dukung izinnya, nah itu adalah daya dukung ultimate yang diberikan oleh rumusan tersaki atau kapasitas daya dukung ultimate-nya. Kemudian ada kapasitas daya dukung yang diizinkan. Nah, kapasitas daya dukung yang diizinkan adalah kapasitas daya dukung ultimate-nya dibagi dengan faktor keamanan. Faktor keamanan fondasi. Jadi untuk faktor keamanan fondasi di sini memberikan nilai di atas 1. Biasanya diambil nilai antara 2,5 sampai 3,5. Jadi untuk menentukan besarnya kapasitas daya dukung tanah izinnya, maka kapasitas daya dukung ultimate-nya dibagi dengan safety faktornya atau faktor keamanan. Jadi untuk yang geser lokal, maka di sini menggunakan aksen C aksen. Nah, nilainya dikalikan dengan 2/3-nya. Dikalikan dengan 2/3-nya karena geser lokal maka dikalikan dengan 2/3-nya. Semua menggunakan dikalikan 2/3-nya. Tadi 1,3 2/3-nya 0,867. C aksen N aksen C. Untuk nilai C aksen juga di sini adalah 2/3 dari nilai C-nya. Ya, nilai kohesi. Jadi itu dikalikan dengan 2/3-nya untuk jenis keruntuhan geser lokal. Sama untuk yang apabila dari geseran lokal maka tetap menggunakan Q izin, jadi dukung tanah izinnya Q ultimate dibagi dengan faktor keamanan, safety faktornya. Kemudian
teori yang kedua yang dikemukakan oleh teori Meyerhof. Meyerhof di sini adalah menambahkan teori apa yang sudah dikemukakan oleh Terzaki. Sehingga melengkapi, Meyerhof ini melengkapi dari teori dari Terzaki. Kalau pada Terzaki tadi adalah hanya dipengaruhi oleh bentuk pondasi, di samping sifat-sifat tanah yang diberikan tadi, nilai kohesinya, nilai sudut geser dalamnya, Meyerhof dipengaruhi lagi oleh sifat-sifat yang lain, yaitu di samping bentuk maupun sifat-sifat tanahnya, juga mempertimbangkan faktor kedalaman pondasi dan faktor pembebanannya. Faktor kedalaman dan faktor pembebanan. Untuk Terzaki tidak mempertimbangkan faktor pembebanan. Untuk Meyerhof memperhitungkan faktor pembebanan. Apakah itu beban arah vertikal atau beban mempunyai sudut atau berinklinasi. Sehingga di situ memberikan satu pengaruh terhadap nilai kapasitas daya dukung ultimate-nya. Sehingga di sini Meyerhof menambahkan adanya faktor kedalaman yang memberikan tambahan sudut geser linier. Sudut geser tambahan di sini adalah sudut kegagalan geser linier yang persis di atas segitiga Baji. Oleh karena itu, Meyerhof mempunyai koefisien faktor kapasitas daya dukung tersendiri. Kapasitas daya dukung sendiri, jadi ini maka dia memberikan satu tabel juga nilai faktor kapasitas daya dukung oleh Meyerhof. Di sini Meyerhof memberikan nilai, misalkan di sini yang tadi kalau 20 pada Meyerhof memberikan nilai NC-nya adalah 14,83, NQ-nya adalah 6,40, kemudian N gamma-nya adalah 2,87. Jadi kalau menggunakan Meyerhof, menggunakan faktor kapasitas dukung oleh Meyerhof. Kemudian Meyerhof juga memberikan tadi akibat bentuknya, akibat bentuk, akibat kedalaman, dan akibat inklinasi beban. Kalau beban vertikal, maka tidak mempunyai sudut inklinasi, maka diasumsikan nilai I-nya di sini adalah 1. Kemudian untuk yang faktor bentuk, itu ada tambahan untuk SC, SQ, dan S gamma. Nah, untuk SC, di sini menggunakan rumus 1 plus 0,2 kalikan KP B per L. Nah, di sini adalah untuk sudut geser yang semua, artinya nilai semua sudut geser menggunakan rumusan ini. Untuk apabila nilai mencari nilai SQ dan S gamma-nya menggunakan rumus yang kedua, apabila di sini sudut gesernya lebih besar daripada 10 derajat. Menggunakan di sini SQ sama dengan S gamma 1 plus 0,1 KP B per L. Dan apabila sudut gesernya di sini adalah sama dengan 0, maka besarnya SQ dan S gamma sama dengan 1. Ya. Kemudian untuk faktor kedalaman, maka dimasukkan nilai DC, DQ, dan DY. Sama seperti tadi, kalau menggunakan apabila sudut gesernya adalah semuanya di sini, sudut gesernya untuk mendapatkan DC adalah
1 plus 0,2 akar KP D per B. D ini adalah kedalaman. Kemudian untuk mendapatkan DQ dan DY, tetranya di atas 10 menggunakan rumusan ini. Kemudian untuk DY, DQ dan DY gamanya sama dengan 1 apabila sudut gesernya adalah sama dengan 0. Dan untuk nilai KP, tekanan tanah pasifnya adalah tan kuadrat 45 plus delta dibagi 2. Di sini adalah tergantung dari sudut geser dalamnya. Nah, kemudian untuk kapasitas daya dukung Hansen melengkapi lagi dari daya dukung dari Terzaghi maupun daya dukung dari Meyerhof. Ditambahkan pengaruh permukaan tanah atau ground factor. Dan pengaruh inklinasi dasar pondasi, pengaruh kemiringan dasar pondasi. Jadi tambahan lagi di sini masukkan pengaruh permukaan tanahnya, faktor permukaan tanah, ground factor, dan pengaruh dari inklinasi dasar pondasinya sendiri. Dari Hansen di sini juga masukkan dari beberapa penelitian lain yaitu De Beer dan Basic yang dilakukan pada tahun 70 dan tahun 73. Maka untuk analisa Hansen lebih lengkap lagi, maka di sini ada C, NC, SC, DC, IC, GC, dan BC. Nah, semua ini berdasarkan dari dasar teori dari Terzaghi. Cuma analisa Meyerhof, Hansen di sini menambahkan daya dukung yang dimulakan oleh Terzaghi. Nah, nilai-nilai di sini faktor bentuk pondasi, faktor kedalaman pondasi, faktor inklinasi, faktor kemiringan permukaan tanahnya, faktor inklinasi dasar pondasi itu mempunyai rumusan sendiri oleh Hansen. Nah, di sini memberikan nilai-nilai SC, DC, I-nya, S-nya, D-nya, I-nya, dan G-nya. Nah, di sini gunakan semua berdasarkan dari nilai-nilai tetranya. Nah, ini adalah nilai-nilai untuk memperhitungkan faktor bentuk, faktor kedalaman, faktor kemiringan dasar pondasinya, faktor ground-nya, faktor permukaan. Nah, untuk Hansen menggunakan yang ada di sini. Contoh, misalkan di sini ada sebuah pondasi yang dimasukkan kedalaman 1,35 meter dengan lebar pondasi adalah 2 meter. Nah, berat volume tanah di atas dasar pondasi di sini mempunyai nilai 20 kN per meter kubik. Kemudian data di bawah dasar pondasi di sini, di bawah dasar pondasi berat volumenya 15 kN per meter kubik. Dengan nilai kohesi 20 kN per meter persegi, kemudian nilai sudut geser dalamnya adalah 20. Kemudian dengan menggunakan metode Terzaghi, apakah pondasi di sini mempunyai kuat atau tidak, aman atau tidak, mampukah memikul beban 275 tekanan 275 kN per meter persegi dengan menggunakan faktor keamanan sebesar 3. Dengan menggunakan faktor kapas daya dukung Terzaghi, di sini dengan sudut geser dalamnya adalah 20 derajat, maka menghasilkan nilai NC 17,7, NQ-nya 7,4, dan N gamma-nya sama dengan 5. Maka karena istilah pondasi butuh sangkar, maka rumus kapasitas
kapasitas dari dukung ultimate-nya adalah GU sama dengan 1,3 D NC ditambah dengan DF kalikan gamma di atas dasar pondasi, tanah di atas dasar pondasi, NQ ditambah 0,4 gamma di bawah dasar pondasi, B lebar pondasi, dan N gamma. Kita masukkan nilai-nilai semuanya ada di situ, 1,3 kalikan 20, nilai C-nya, kemudian NC-nya 17,7, kemudian DF-nya 1,35 kedalaman pondasi, 20 adalah nilai gamma di atas dasar pondasi, kemudian 7,4 itu adalah nilai Q-nya, NQ-nya di sini, tambah 0,4 kalikan 15. Ini berat volume tanah di bawah dasar pondasi, dikalikan B-nya 2, kemudian N gamma-nya 5. Maka menghasilkan QU-nya adalah kekuatan kapasitas dari dukung ultimate-nya adalah 720 kN per meter persegi. Terhadap tekanan pondasi itu sendiri yang besarnya 275 kN per meter persegi dengan menggunakan kapasitas nilai faktor tekanan 3 apakah mampu atau tidak, maka daya dukung tanah terhadap tekanan pondasinya itu adalah QU dikurangi DF kalikan gamma di atas dasar pondasi dibagi dengan tekanan pondasinya adalah Q-nya dikurangi DF kalikan berat volume di atas dasar pondasi, itu nilainya harus lebih besar daripada faktor keamanannya. Maka kita masukkan 720 ya, dukung ultimate-nya dikurangi 20 dikalikan 1,35 dibagi dengan 275 dikurangi 20 kali 1,35. Maka nilainya adalah 2,75 dengan faktor keamanan 3 yang disyaratkan, maka di sini pondasi tersebut tidak, nanti tanah tersebut tidak mampu menahan adanya tekanan tanah yang di atasnya karena faktor keamanannya adalah kurang daripada 3. Karena kurang daripada 3, maka kita lakukan suatu modifikasi terhadap pondasi tersebut. Maka kita coba untuk merubah lebar daripada pondasi dan kedalamannya kita buat menjadi 1,5 meter. Jadi lebar pondasi dibuat lebar 3 meter, kemudian dimasukkan ke dalam tanah dalam 1,5 meter. Kita masukkan nilainya, kemudian di sini adalah DF-nya di 1,5, kemudian B-nya kita masukkan nilai 3. Nah, situ kita menghasilkan dengan lebar pondasi 3 meter dan kedalaman 1,5 meter, maka menghasilkan daya dukung ultimate-nya adalah 772,2 kN per meter persegi. Terhadap nilai tekanan pondasinya, maka di situ menghasilkan 742,2 dibagi 245 menghasilkan 3. Nah, di sini sudah memberikan nilai faktor keamanan lebih dari 3. Maka bisa dikatakan bahwa pondasi tersebut harus dibuat dari 3 meter dan kedalaman 1,5 meter. Demikian yang saya sampaikan terkait dengan kapasitas daya dukung tanah untuk pondasi dangkal. Terima kasih.